157 Distorsi waktu. Sugehong, Deng Qingqing dan yang lainnya juga melihat ke arah Xiao Chuan. Sugehong berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Chen, batu yin yang tidak dapat disia-siakan. Anda masih punya waktu untuk menyerap energi di dalamnya. Rahasia langit dan bumi. Energi tersebut mengandung misteri langit dan bumi yang sangat murni, jenis energi ini. Namun, meskipun dia tidak tahu apa energi di batu yin yang, Lin Chen bisa merasakan rahasia energi ini. Energi dalam batu yin yang berbeda dengan energi spiritual langit dan bumi, juga bukan energi spiritual langit dan bumi yang diserap oleh orang-orang kuat di alam Baoyuan. Energi yang benar-benar baru. Lin Chen tidak tahu apa energi ini. Faktanya, apalagi mereka yang berada di alam Baoyuan, bahkan mereka yang berada di alam nirvana tidak dapat memahami bagaimana energi ini terbentuk. Segera, Lin Chen mengerahkan energi sebenarnya dari dantiannya dan membungkus batu yin yang di tangannya. Segera, gumpalan energi tak terlihat mengalir keluar dari batu yin yang di sepanjang lengan Lin Chen, memasuki meridian, lalu mengalir ke dantian. Yin dan yang selaras, dan 5 elemen dapat dipertukarkan. Batu yin dan yang memiliki energi yang sangat aneh. Lin Chen merasakan energi ini dengan hati-hati, dan kemudian, dia tidak berani melakukannya tunda lagi. Semakin dia menunda, semakin banyak yin dan yang. Semakin banyak energi yang hilang di dalam batu. Batu yin yang tidak besar, tetapi mengandung energi yang sangat besar. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat sehingga dia dapat dengan jelas merasakan energi perlahan mengalir keluar dari batu yin yang. Segera, dia tidak lagi ragu-ragu, memegang batu yin yang di tangannya, dan duduk bersila di kursinya. Lin Chen mengangguk sedikit. Awalnya, dia ingin menyerap energi di batu yin yang setelah pesta penghargaan harta karun, tetapi sekarang energi di batu yin yang hilang, Lin Chen hanya bisa menyerapnya sekarang. Energi dalam batu yin yang hilang hanya sesaat, dan kecepatan kehilangannya adalah tidak cepat, jadi sekarang Lin Chen menyerap energi di dalamnya, itu masih terlambat. Tentu saja, jika Tuo Bacang tidak menemukannya dan Lin Chen memasukkan batu yin yang ke dalam cincin penyimpanan, maka situasinya akan berbeda. Saya khawatir dalam beberapa jam, semua energi di batu yin yang akan hilang, dan yang asli berubah menjadi batu biasa. Ya, belum terlambat untuk menggunakannya sekarang. Semua orang di aula banyak berbicara. Nah, dalam pertarungan judi ini, Xiao Chuan benar-benar mencuri ayam tetapi kehilangan nasinya, dan memberikannya Lin Chen 3 harta karun sia-sia. Haha, jangan bertaruh sebuah pertarungan jika kamu tidak mampu untuk kalah. Apa gunanya melakukan ini? Xiao Chuan benar-benar tidak bermoral. Dengan melakukan ini, dia jelas ingin Lin Chen kehilangan batu yin yang. Begitu pula dengan Lin Chen, jika dia menyerap energi dari batu yin yang, maka budidayanya akan mampu menembus ke puncak alam Dao sejati. Ini dapat menghemat banyak waktu latihan Lin Chen. Cahaya dingin melintas di mata Lin Chen. Batu yin yang sekarang menjadi milik Lin Chen. Dengan melakukan ini, Xiao Chuan menghancurkan harta karun Lin Chen. Terlebih lagi, batu yin yang ini sangat berguna bagi Lin Chen. Setiap pejuang yang telah berkultivasi di alam Dao sejati, setelah dia menyerap energi dari batu yin yang, tingkat kultivasinya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dalam satu gerakan. Bagaimanapun, hal terpenting tentang batu yin yang adalah energi di dalamnya. Bagi pejuang di alam Dao sejati, hanya dengan menyerap energi tersebut tingkat kultivasi mereka dapat ditingkatkan. Semua orang mengerutkan kening. Perilaku Xiao Chuan benar-benar menjijikkan. Sekarang batu yin yang milik Lin Chen, dia menghancurkan formasi batu yin yang dan kehilangan energi di dalamnya. Jika Tuo Bacang tidak menemukannya tepat waktu, saya khawatir batu yin yang ini akan menjadi batu yang tidak berguna. Tiba-tiba, rahasia waktu yang paling dekat dengan Lin Chen mulai bergerak, berputar terus-menerus di udara, dan sebagai sejumlah besar energi batu yin dan yang memasuki tubuh Lin Chen, pemandangan di sekitar Lin Chen tiba-tiba berubah menjadi 4 warna tanpa cahaya di lautan, gumpalan misteri muncul dari lautan, berputar-putar di sekitar Lin Chen, dan yang paling dekat dengan Lin Chen adalah misteri kehancuran dan waktu. Lin Chen tidak mengetahui psikologi semua orang di aula. Pada saat ini, dia tenggelam dalam lautan misteri. Saat itu, Xiao Chuan tidak lagi menjadi lawan Lin Chen. Kekuatan Lin Chen saat ini tidak lagi dapat ditangani oleh Xiao Chuan. Jadi, jika Lin Chen menyerap energi di batu yin yang, budidayanya pasti dapat meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin, maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu Lin Chen juga dapat menerobos dalam satu gerakan dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Ekspresi Xiao Chuan berubah sangat jelek. Bajingan, bajingan, bajingan.
Semua orang di aula tidak mengetahui misteri energi batu yin yang, tetapi bukan berarti Xiao Chuan juga tidak mengetahuinya. Pada saat ini, ketika dia melihat Lin Chen menyerap energi dari batu yin yang, wajahnya menjadi gelap dan sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras. Anda harus tahu bahwa dengan menyerap energi batu yin yang, tingkat kultivasi Anda secara alami akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, secara langsung mengurangi banyak waktu pelatihan. Tentu saja mereka masih belum mengetahui bahwa energi batu yin yang juga mengandung misteri. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Di utama, semua orang memandang Lin Chen yang sedang duduk bersila, dengan rasa iri di wajah mereka, berharap merekalah yang menyerap energi batu yin yang. Namun demikian, misteri di dalam batu yin yang sangatlah berharga. Bagaimanapun, para jenius memiliki pemahaman yang sangat tinggi. Selama masih ada secercah misteri untuk dipahami, maka selama itu membutuhkan waktu, Anda dapat memahami misteri yang terungkap. Misalnya, Xia Hachuan juga menyerap batu yin yang dan memahami rahasia ruang di dalam energi batu yin yang. Baru setelah itu dia dapat menyentuh rahasia ruang hingga ke tepi tingkat ketiga dalam waktu singkat. Waktu. Lin Chen terkejut, energi di dalam batu yin yang, sebenarnya mengandung misteri dan misteri yang tidak disangka-sangka oleh siapapun, apalagi misteri tersebut mencakup hampir semua jenis, termasuk misteri kehancuran, waktu, ruang, dan kekejaman. Satu-satunya yang disayangkan adalah meskipun jumlah misterinya adalah besar, mereka juga sangat langka. Tidak banyak misteri yang bisa dipahami dengan menyerap energi batu yin yang. Sungguh misteri yang halus. Tidak heran Xiao Chuan dapat menyentuh tepi misteri luar angkasa tingkat ketiga. Di masa lalu, apakah Lin Chen menyerap ramuan, aura langit dan bumi, atau bahkan kabut hitam misterius dari tempat warisan, kuali kecil di pikiran Lin Chen dapat memurnikannya, tapi kali ini waktu, kuali kecil menyerap tidak ada kekuatan hisap, dan itu berdiri dengan tenang di pikiran Lin Chen. Lin Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia merasa lega energi di batu yin yang mengandung rahasia langit dan bumi, yang tidak dapat dimurnikan oleh Xiao Ding. Wosh, wosh, wosh. Hampir di saat yang bersamaan, beberapa suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar dari luar aula utama sebelum semua orang dapat memahami situasi spesifiknya. Mereka melihat tiga sosok melintas dan memasuki aula utama. Melihat situasi ini, Suge Hong tersenyum dan hendak melanjutkan pembicaraan ketika tiba-tiba terdengar suara dingin dan tegas dari luar aula, pesta penghargaan harta karun sudah selesai. Karena saya, Chen Wei, apakah di sini, kalau begitu biarkan aku melanjutkan pesta penghargaan harta karun ini. Semua orang mengangguk tanpa keberatan. Suge Hong menatap semua orang di aula dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti telah belajar banyak dari pertarungan antara Lin Chen dan Xiao Chuan barusan, dan kamu juga membutuhkan lingkungan yang tenang untuk pahami sekarang. Karena itu, pesta penghargaan harta karun akan berakhir di sini. Terlebih lagi, Lin Chen sedang berlatih saat ini, dan dilihat dari penampilannya, dia sepertinya memiliki pemahaman tentang misteri. Latihan Lin Chen juga membutuhkan lingkungan yang tenang, jadi dalam hal ini, pesta penghargaan harta karun akan berakhir. Bar. Pembawa acara pesta penghargaan harta karun adalah Suge Hong dan Deng Wuking menurut prosedur normal, pesta perburuan harta karun dapat dilanjutkan, tetapi sekarang semua orang tidak memiliki niat untuk bertarung lagi, pesta perburuan harta karun tidak perlu dilanjutkan. Suge Hong mengangguk, karena tidak ada lagi yang bertarung, ayo kita akhiri. Sudah waktunya pesta penghargaan harta karun berakhir, Deng Qingqing melirik Lin Chen dan segera berkata. Melihat semua orang terlihat seperti ini, Suge Hong dan Deng Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Tentu saja, ini hanya salah satu alasannya. Yang terpenting adalah dalam pertarungan sebelumnya antara Lin Chen dan Xiao Chuan, keduanya menggunakan misteri. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki beberapa pemahaman akan misteri. Pada saat ini, hati mereka merenungkan pemahaman mendalam akan misteri. Setelah pertarungan judi antara Lin Chen dan Xiao Chuan, semua orang saat ini tidak punya niat untuk berkompetisi lagi. Alasan utamanya adalah pertarungan antara Lin Chen dan Xia Hachuan sangat mengejutkan hingga sangat mengejutkan. Sangat menakjubkan, tingkat pertarungan benar-benar melampaui mereka. Di depan Lin Chen dan Xiao Chuan, semua orang merasa bahwa persaingan mereka seperti pertarungan antar anak-anak. Setelah mendengar kata-kata Suge Hong, semua orang di aula tetap diam, dan tidak ada yang keluar untuk bertanding. Semuanya, mari kita lanjutkan diskusi kita. Melihat ini, Suge Hong berdiri dan berkata. Bagaimanapun, pesta penghargaan harta karun belum secara resmi berakhir, dan banyak pejuang yang belum berkomunikasi satu sama lain. Di aula utama, masih ada keheningan. Semua orang menatap Lin Chen yang sedang berlatih. Lin Chen masih tenggelam dalam lautan misteri.
Pada saat yang sama, tingkat kultivasinya terus meningkat sambil terus menyerap energi batu yin yang. Namun, meskipun dia memahaminya, akan membutuhkan lebih dari beberapa saat untuk memahaminya sepenuhnya. Lin Chen juga perlu berlatih keras jika dia ingin sepenuhnya menguasai niat pedang waktu tingkat kedua. Setelah terkejut, Lin Chen merenung. Misteri ruang berhubungan dengan misteri waktu. Misteri ruang tingkat kedua Xiao Chuan mendistorsi ruang, sedangkan misteri waktu tingkat kedua mendistorsi waktu. Dalam hal ini, misteri waktu tingkat ketiga seharusnya menjadi pusaran waktu. Langsung menyedot musuh ke dalam pusaran waktu. Distorsi ruang, distorsi waktu. Lin Chen menghirup udara. Kekuatan titik cahaya ini mengejutkan Lin Chen. Dapat dipercaya jika semua ini titik terang adalah ledakan itu akan membunuh bahkan orang kuat di alam Baoyuan. Sangat mudah untuk berurusan dengan prajurit seperti Xia Hachuan, dan Lin Chen tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menghadapinya. His. Anda dapat melihat bahwa setelah distorsi waktu, titik cahaya terbentuk satu persatu, meledak dengan cahaya yang sangat cemerlang. Kemudian, titik cahaya ini tiba-tiba meletus, dan kekuatannya benar-benar menghancurkan seluruh tempat. Misteri misterius telah sepenuhnya tersingkir. Setelah distorsi ruang, Xiao Chuan dapat melakukan perjalanan melalui ruang dalam jarak tertentu. Jadi, apa yang terjadi setelah distorsi waktu? Saat dia bertarung dengan Xiao Chuan sebelumnya, Lin Chen melihat Xiao Chuan menggunakan rahasia ruang untuk mendistorsi ruang. Sekarang, dia melihat distorsi waktu. Hah! Mendistorsi waktu. Hati Lin Chen tergerak. Bab 458, Pesta Harta Karun Limbah. Lin Chen yang mendengar suara keras datang dari luar aula sebelum dia melihat siapapun. Xiao Chuan, Tuo Bacang, bukankah kalian berdua jenius? Aku hanya datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun, dan kamu benar-benar datang untuk berpartisipasi, dan kamu tidak malu. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chuan dan Tuo Bacang, salah satu pemuda kekar di antara ketiganya mencibir. Ada bekas luka dangkal di wajahnya, yang terlihat sangat ganas. Dia memandang Xiao Chuan dan Tuo Bacang mencibir, kamu tidak menyangka aku, Chen Tua, akan kembali lagi. Ketiga orang ini muncul entah dari mana. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketiga orang itu mengejek mereka dan menyebut mereka sekelompok sampah. Hal ini juga membuat semua orang sangat marah. Jika mereka tidak peduli dengan kekuatan ketiga orang itu, mereka mungkin akan bergegas memperjuangkan mereka. Ketika semua orang melihat Xiao Chuan dan Tuo Bacang berdiri, ekspresi mereka segera berubah. Bingung, mereka semua mulai berbicara dengan suara pelan. Sepertinya orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi Xiao Chuan dan Tuo Bacang. Itu pemuda kekar itu. Kenapa Xiao Chuan dan Tuo Bacang masih mengenal mereka? Chen Wei. Siapa dia? Chen Wei, itu kamu. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Tuo Bacang dan Xiao Chuan sama-sama menatap orang kekar di antara kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, budidaya ketiga orang ini terlalu tinggi. Hanya Xiao Chuan dan Tuo Bacang yang dapat membandingkan dengan budidaya mereka. Meski begitu, dibandingkan dengan pemuda terkemuka, dibandingkan dengannya, ada masih terdapat perbedaan yang sangat besar. Dilihat dari usia ketiga orang tersebut, mereka tidak jauh berbeda dengan semua orang di aula, bahkan terlihat lebih muda dari beberapa orang. Namun, salah satunya adalah surga dan yang lainnya adalah bumi. Di depan ketiga orang itu, para jenius yang berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun di aula benar-benar berubah menjadi orang yang tidak berguna. Semua orang di aula memelototi ketiga orang itu, dan di saat yang sama, semua orang terkejut. Apa latar belakang ketiga orang ini? Apa gunanya datang ke pesta berburu harta karun? Meskipun ada kemarahan di hati mereka, semua orang tidak bertindak gegabah. Anda harus tahu bahwa ketiga orang ini, dua berada di puncak alam Dao sejati dan satu lagi di tahap awal alam Dao sejati. Alam Baoyuan, apalagi semuanya, hanya saja pemuda di tahap awal alam Baoyuan yang memimpin mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap, dan mereka sedikit marah. Benua Tianling menganjurkan kekuatan dan seni bela diri. Prajurit wanita ini menyebut mereka sampah. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah. Anda harus tahu bahwa mereka berada di tiga wilayah-wilayah Feng Lei, wilayah Beiling dan wilayah Batian, tetapi tingkat jenius menguasai. Di antara ketiganya, prajurit wanita memandang semua orang di aula dan berkata dengan sedikit nada meremehkan, orang-orang yang berada di tahap awal alam Dao sejati juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun. Mereka sekumpulan sampah.
Pesta berburu harta karun konon hanya dihadiri oleh orang-orang jenius, tapi ternyata yang datang hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi Anda. Pemuda itu sedikit ketakutan di dalam hatinya, namun dia tetap berkata dengan suara yang dalam, "Kaulah yang mencari kematian. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu, ayo. Kalau kamu lebih tahu, tinggalkan saja." Begitu pemuda itu selesai berbicara, sosok Chen Wei melintas dan langsung muncul di dalam depan pemuda itu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan. "Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu." Bang! Apakah kamu mencari kematian? Ekspresi Chen Wei sangat jelek. Dia memiliki basis kultivasi yang kuat. Inderanya juga sangat sensitif, sehingga di antara banyak orang, mereka juga dapat membedakan siapa yang mengucapkan kata-kata terakhir tadi. Ekspresi pemuda itu membeku. Itu sangat tidak wajar, tetapi banyak orang yang melihatnya saat ini. Jika dia hanya menurut, dia pasti akan dibenci oleh semua orang. Selain itu, dengan dukungan Suge Hong dan yang lainnya, tubuh pemuda itu terguncang dan dia berkata dengan lantang, "Dengarkan aku, oke? Kamu tidak diterima di sini. Pergilah dari manapun kamu berasal." Tiba-tiba, mata Chen Wei tertuju pada prajurit tahap awal dari alam Dao sejati, dan dia berkata dengan dingin, "Wah, apa yang baru saja kamu katakan?" Semua orang memelototi Chen Wei. Demikian pula, Chen Wei juga melirik banyak prajurit di aula dengan ekspresi dingin. Dengan dukungan Suge Hong dan yang lainnya, tidak ada yang takut pada Chen Wei. Terlebih lagi, ada Lin Chen yang bahkan lebih kuat dari Suge Hong dan Xia Hachuan. Meskipun Lin Chen adalah berlatih sekarang, selalu ada waktu untuk berhenti berkultivasi, begitu Lin Chen bangun, Lin Chen pasti tidak akan berdiam diri. Mereka juga melihat pepatah bahwa mereka yang datang tidak baik dan mereka yang baik tidak akan datang. Chen Wei ini ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Bahkan jika mereka benar-benar melawan Chen Wei, mereka bukanlah lawan, tapi Suge Hong, Deng Wuking, Tuo Bacang dan Xia Huchuan tidak akan pernah duduk diam. Bagaimanapun, Chen Wei sedang mengejek semua orang di aula, bukan hanya satu atau dua orang. Roh jahat Chen Wei semakin kuat, dan ada tanda-tanda ledakan yang samar. Dia melirik orang-orang di aula, tetapi kelompok orang terakhir juga memelototi Chen Wei. Semakin dia mendengarkan perkataan para prajurit di aula, semakin jelek wajah Chen Wei, terutama kalimat terakhir, entah siapa yang mengatakannya, tapi dia menyuruh Chen Wei untuk melakukannya. "Keluar. Anda tahu, dia adalah master di puncak alam Dao sejati, tetapi pada saat ini, dia sedang diejek oleh sekelompok prajurit yang budidayanya beberapa tingkat lebih rendah darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Chen Wei." Semua orang di aula tidak bisa lagi menahan amarah mereka, dan masing-masing berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun dikatakan bahwa Chen Wei berada di puncak alam Dao sejati dan terlalu kuat untuk mereka hadapi, seorang pejuang memiliki martabat seorang pejuang. Jika Chen Wei menghina mereka seperti ini, tentu saja mereka akan menolak. "Kamu tidak diterima di sini. Dari mana asalmu? Pergi kemana kamu berasal?" "Haha, kami sia-sia, ini adalah pesta apresiasi harta karun yang hanya dihadiri oleh sampah. Kalau begitu, lalu kenapa kamu muncul lagi di sini? Apa hubungannya denganmu bahwa kami di sini untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun?" Setelah mendengar kata-kata Chen Wei, sebelum Xia Huchuan dan Tuo Bacang berbicara, semua orang di aula tidak tahan. Awalnya dimarahi sebagai sampah, semua orang sudah kesal. Sekarang Chen Wei berkata bahwa perburuan harta karun ini akan sia-sia dan dia datang untuk berpartisipasi. Implikasinya adalah semua orang di seluruh aula adalah sampah. Dalam situasi ini, bagaimana mereka bisa jangan marah? Sombong. Sederhana sekali, biarkan kejeniusanmu yang paling kuat keluar dan menghancurkanku selama 2 jam. Jika kami bahagia, biarkan kamu pergi sekali, Chen Wei mencibir. Setelah mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Orang yang paling kuat di pesta perburuan harta karun tidak diragukan lagi adalah Lin Chen. Kekuatan Lin Chen bahkan bukan lawannya. Tapi Lin Chen sedang berlatih sekarang, dan tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk sementara waktu. Tentu bukan itu intinya perkataan Chen Wei, kenapa harus dirusak selama 2 jam? Apa yang kamu inginkan? Deng Wuking berkata dengan dingin. Yang datang tidak baik dan yang baik tidak akan datang. Ketiga orang ini jelas datang untuk merusak tempat itu. Faktanya, Suge Hong mengetahuinya di dalam hatinya, tetapi dia adalah tuan rumah dari pesta penghargaan harta karun dan bertanggung jawab atas semua orang yang berpartisipasi dalam pesta penghargaan harta karun.
Dan ketiga orang ini sangat kuat, jika mereka bertarung, banyak orang di aula akan mati. Di antara ketiganya, prajurit wanita memandang Sugehong seperti orang idiot. Dia terkekeh dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti bagaimana orang sepertimu menjadi tuan rumah pesta penghargaan harta karun. Sugehong berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga, ini adalah kumpulan para jenius dari wilayah Fenglei, wilayah Beiling, dan wilayah Tairen. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi tolong pergi. Melihat keempat Sugehong mendekat, semua orang juga menahan amarah mereka, namun mata semua orang masih merah padam dan sepertinya ingin segera mengambil tindakan. Sugehong, Deng Qingqing, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan semuanya maju selangkah. Mereka berempat mau tidak mau bergabung untuk menghadapi musuh yang tangguh. Sugehong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tidak main-main. Bagaimanapun juga, ketiga orang ini memiliki kultivasi yang sudah maju, apalagi salah satunya masih dalam tahap awal alam Baoyuan, jika memang ingin bertarung, mungkin tidak mudah bagi mereka untuk menang. Setelah mendengar ini pada saat yang sama, banyak prajurit di aula tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Mereka mengeluarkan senjata mereka satu persatu, dan energi sejati dalam dantian mereka juga melonjak, dan ada kecenderungan kuat untuk bertarung dengan ketiga orang ini. Ini hanya masalah menerobos lebih awal. Kami juga bisa berkultivasi ke alam Baoyuan. Jangan mengira Anda berada di alam Baoyuan. Dengan mengkultivasi diri sendiri, Anda bisa menjadi pelanggar hukum. Di pintu masuk aula utama, dua orang lainnya bersama Chen Weilai memandang Xia Hachuan dan yang lainnya di aula dengan penuh minat. Setelah beberapa saat, pemuda yang berada di tahap awal alam Baoyuan dan memimpinnya tersenyum ringan dan berkata, pesta apresiasi harta karun jenius benar-benar mengesankan. Kecewa, para pejuang masa kini benar-benar tidak mengetahui ketinggian dunia, dan beberapa sampah berani mengaku jenius. Chen Wei menoleh, menatap Xiahou Chuan dengan dingin, dan berkata pelan, jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Chen Wei, kamu mencari kematian. Meskipun Xia Hachuan tidak berurusan dengan Zugehong, Deng Wuqing dan Lin Chen, pemuda yang baru saja ditampar sampai mati oleh Chen Wei datang dari wilayah Batian dan datang bersama Xia Hachuan. Saat ini, pemuda itu dibunuh oleh Chen Wei, bagaimana mungkin Xiahou Chuan tidak marah? Wajah Sugehong, Deng Qingwu, Tuo Bacang dan Xiahou Chuan semuanya menjadi gelap, dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Semua orang di aula langsung menjadi semakin marah. Kesalahan apa yang dilakukan pemuda ini? Chen Wei langsung menghajarnya sampai mati. Selain itu, Chen Wei seharusnya tidak muncul di sini sejak awal, dan dia tidak diundang ke pesta penghargaan harta karun. Dia muncul begitu saja tanpa diundang. Dia mengucapkan kata-kata arogan dan bahkan membunuh pesta penghargaan harta karun. Mati, dia sudah mati. Wajah prajurit itu penuh amarah. Seorang pejuang yang berada relatif dekat berjalan mendekat dan melihat lebih dekat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi marah. Saat berikutnya, pemuda itu berteriak, dan tubuhnya langsung terbentur dan terlempar keluar, terbang puluhan kaki sebelum berhenti. Dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, di mana dia terjatuh tak bergerak. Ah!